Oke, selamat datang kembali di Pangeran Antasari Suara Kreatif, YouTube-nya Pangeran Antasari. Ya, untuk sekarang ini kita membahas tentang disiplin itu perlu keras ataukah fleksibel. Jadi bersama kita sudah ada guru BK di Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari, ada Bapak Saiful dan juga ada Bapak Suyadi. Oke, boleh ya. Ini guru-guru BK terkenal nih di Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Pak Adi dan Pak Ipul? Sehat walafiat, alhamdulillah. Oh iya, oke. Jadi kalau Bapak ini kan guru BK ya. BK itu artinya apa itu Pak? Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Iya, bimbingan konseling. Jadi kalau bimbingan konseling itu polisinya sekolah ya, kalau begitu ya Pak, kira-kira? Bisa, kalau secara umumnya ya bisa lah Pak. Guru sekolah ya? Ya 50%-nya lah untuk keamanan lah atau polisinya, tapi kan 50-nya lain lagi. Oh 50 lainnya? Karena kita bahas di 50. Oh gitu, iya. Jadi kan gini Pak, kalau untuk guru BK ini kan banyak nih image-image di luar sana ataupun siswa itu sendiri, guru BK itu sangat menyeramkan itu Pak. Ya kan, jadi kalau menurut Pak Saiful dulu nih, Pak Saiful ini kan jujur Pak, ini kan saya juga lulusan SD Pangeran Antasari nih saya ini Pak. Saya sampai sekarang lihat muka Bapak pun seram nih Pak. Jadi sampai dulu saya nggak berani sekolah itu gara-gara Bapak sebenarnya. Gimana Pak? Menurut Bapak ini image guru BK ini ditakuti siswa tuh memang seharusnya begitukah atau harus disegani atau harus ditakuti begitu Pak? Sebetulnya, terima kasih. Sebetulnya untuk guru BK itu nggak perlu seperti itu. Karena kan mungkin seperti ini menjadi asumsi dari dulunya. Kalau guru BK itu pasti harus ditakuti. Padahal tidak seperti itu. Guru BK itu sebenarnya lebih enak kepada guru BK pada guru lain Pak sebetulnya kalau saya lihat. Karena guru pendidikan ini kan perlu pendekatan juga. Sekarang anak-anak itu kalau dikatakan, oh dulu kan namanya guru BP, bimbingan penyuluhan. Sekarang kan ada guru BK. Itu memang beda lah apanya. Karena waktu dulunya guru BP itu sudah terkenal, oh itu kalau guru BP kita takutilah, kenapa? Karena itu polisinya kan. Padahal nggak seperti itu sebetulnya. Guru BP kan tempat penyelesaian masalah. Oh bukan menambah masalah kalau guru BP. Tempat menyelesaikan masalah. Walaupun anak tidak punya masalah harus kita selesaikan juga masalahnya. Oh walaupun anak tidak punya masalah harus jadi ada masalah begitu Pak? Oh iya gitu. Tetap kita panggil juga itu. Harus dipanggil lah. Iya, walaupun dia tidak punya masalah. Benar. Jangan dibilang nanti guru BK itu harus tepat menyelesaikan masalah siswa yang bermasalah, tidak. Oh jadi begitu. Jadi kalau guru BK itu janganlah anggap seperti suatu hal yang menyeramkan gitu ya Pak ya. Berarti kalau ada orang masuk ke kantor guru BP kalau dulu itu ya, itu harus senang atau sedih Pak kira-kira Pak? Sebetulnya senang harusnya. Harusnya senang Pak ya? Senang lah. Cuma saya dulu kok takut kali saya ke ruangan BP itu Pak. Itu sudah menjadi apa dari dulu momok sama siswa ini. Oh, gitu. Kalau dipanggil guru BK, guru BP pasti ada masalah. Padahal tidak. Guru BK itu tempat menyelesaikan masalah. Oh. Karena curhat pun boleh Pak. Iya. Kalau itu untuk curhat, mungkin ada masalah di rumah nggak bisa diselesaikan. Jadi siswa itu sebenarnya bisa menemui guru BK-nya. Oh berarti untuk apa? mencari solusi atau saran-saran gitu. Boleh dia kayak curhat lah. Jadi kita bukan hanya untuk menyelesaikan yang melanggar hukum tidak ya, tetapi untuk mencari jalan keluar lah untuk masalah-masalah di rumah, di lingkungan sekolah yang tidak terpantau oleh sekolah itu biasanya kita bisa kayak rembukan atau sharing bareng kalau bahasa kita sebenarnya dia curhat sebenarnya bukan di Mama Dede tapi yang jelas. Oh berarti apa yang kayak dibilang Pak Ipul ya Pak. Jadi belum nggak ada masalah pun ya boleh juga ke kantor BP itu ya. Karena kan guru BK ini kan ada istilahnya bimbingan, ada bimbingan konselingnya, ada bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan karir. Nah, itu banyak yang perlu kita apakan untuk bimbing BK ini. Oh jadi begitulah Pak ya. Tapi menyambung dengan topik kita sekarang ini kan Pak, disiplin keras atau fleksibel nih. Nah kalau menyambung yang sekarang, peraturan sekarang tuh kan merdeka ya kita sistemnya ini ya. Jadi kalau menurut Bapak nih, kira-kira nih kalau masalah disiplin itu apakah kita harus keras kah? Atau kita harus tarik ulur? Atau kita mau biasa-biasa ini? Kalau sebagai guru kan pasti tarik ulur lah, nggak boleh terlalu keras juga. Karena kadang-kadang guru ini penyampaiannya agak beda-beda ya Pak ya. Nah kalau menurut dari Bapak lah, guru BK,
Pak Adi dulu nih, gantian nih Pak Adi. Gimana kira-kira ini? Untuk disiplin itu kita mengajarkan secara keras kah atau mengikuti alur aja begitu? Oke, kalau model sekarang ini kan ada perbedaan ya Pak ya. Kalau dulu mungkin zaman-zaman dulu itu kalau guru-guru BP ya, penyuluhan tuh kayak dia kalau berkasus tuh pasti ada untuk menyelesaikan atau meredam kenakalan anak-anak itu kita kayak ada sedikit mengancam nanti tinggal kelas misalnya kan, atau sedikit kayak apa ya, kalau kita bilang tuh kayak hukuman fisiknya pasti ada supaya anak-anak itu takut. Tapi sekarang ini kan dengan kondisi kurikulum yang baru ini kita pendekatannya udah beda dia. Jadi kayak pembentukan untuk menyelesaikan satu kasus itu dengan pendekatan tuh kayak anak itu dibuka wawasannya supaya dia ngerti loh, kalau dia buat kayak gini nanti dampaknya seperti ini. Nanti kalau kau buat kayak gini kesalahan seperti ini dampaknya seperti ini. Jadi kita bangun rasa kayak kesadaran pada diri bahwa kalau dia buat salah itu nanti dampaknya negatif gitu, bukan dengan hukuman tetapi kita kayak pendekatan kita gunakan itu untuk memberi pengertian bahwa kalau buat yang A, misalnya kesalahan A, akibatnya nanti seperti ini di belakang hari. Jadi kayak dibuka itu wawasan mereka supaya dia sadar dan tumbuh kesadaran pada dirinya, bukan karena ditakuti, bukan karena diancam, bukan karena hukuman, bukan karena iming-iming, misalnya seperti itu. Oh, berarti kalau untuk yang sekarang harus seperti yang Pak Adi bilang tadi lah ya, nggak bisa terlalu keras juga seperti zaman kita dulu lah gitu ya. Zaman kita sekolah dulu kan Pak, kalau misalnya kita berbuat salah nih, dipukul kita tuh, Bapak ingat pakai penghapus yang kayu? Iya betul. Nah, kan gitu kan, kalau kita dilempar sama guru gitu kan, ya kita ngelapor ke rumah, ngelapor kita sama orang tua, kita yang tambah diajar orang tua. Nah kalau sekarang ini kan kalau kita begitu, guru yang selesai dibuat orang tua, kan begitu Pak kira-kira? Benar. Nah, jadi kan kalau misalnya inilah masuk ke Pak Saipul kan berdasarkan pengalaman ya Pak ya. Pengalaman saya dulu sama Bapak dulu waktu SD kan serem juga nih Bapak nih kan. Jadi kalau saya jumpa Bapak pun kadang nggak usah sekolah lah Pak, saya bilang sama orang tua saya kan begitu kan, ada Pak Ipul kan begitu. Nah kalau menurut Pak Ipul nih, bagusan proses seperti itu seperti yang zaman dulu kah atau mengikuti proses sekarang Pak? Saya namanya Pak Adi tadi. Saya setuju yang apa kata Pak Adi. Pendekatan itu paling utama. Pertama pendekatan pribadi, kemudian pendekatan kekeluargaan. Itu yang penting saya rasa. Kita bandingkan berapa tahun yang lalu, itu selalu kita buatkan sistem kekerasan kan. Iya benar. Nanti kalau apa kita pukul. Iya. Ternyata kalau kita terapkan sekarang, zamannya sekarang, mungkin zaman berapa tahun lalu mungkin bisa kita buat seperti itu, bisa. Tapi kalau zaman sekarang enggak, saya lihat enggak seperti itu. Sudah pendekatan. Iya harus pakai pendekatan ya Pak. Face to face, komunikasi yang baik. Tapi kadang begini Pak, banyak juga kadang kalau kita udah pendekatan begitu sama si siswanya kah atau sama orang tua, banyak juga nggak terima dengan apa yang kita lakukan, seperti khususnya oleh guru-guru tuh memberitahukan kepada siswanya yang bersalah, mungkin agak terlalu keras dalam omongan. Kan sekarang banyak tuh masalah begitu Pak. Nanti kan keras sedikit begitu udah susah gitu. Sekarang tergantung kita Pak. Gimana kita menyelesaikan anak itu? Tergantung kita. Bahasa yang penting, komunikasi itu kepada siswa itu yang paling baik. Sekarang ada memang, saya lah, ada sistem saya buat seperti ini. Terkadang saya panggil anak, kita buat sistem pertama agak takut anak. Ternyata nggak mau kan, kita panggil anak, secara komunikasi tadi yang baik. Saya rasa seperti itu, mudah-mudahan lah. Terkadang memang kenapa sama guru itu apa ya? Karena komunikasi. Oh gitu. Komunikasi itu kurang. Boleh kita dekat sama anak, boleh, tapi punya batas. Terkadang kita sebagai guru ini kan pendekatan kita kepada anak udah berlebihan. Ya berarti harus ada tarik ulur lah ya Pak ya, begitu ya Pak. Kalau kita berkomunikasi dengan siswa dan orang tua juga ya Pak. Terus ini Pak ada juga kalau mungkin guru BK pasti tahu disiplin secara positif dan disiplin secara negatif kan begitu Pak. Ini boleh nggak kira-kira? Saya juga pengen tahu juga nih, disiplin itu kan udah pasti hal yang baik. Sudah pasti benar, tapi ada juga disiplin itu yang negatif. Itu maksudnya gimana Pak kira-kira? Boleh nggak kasih kita ini pengertian pencerahannya itu gimana? Oke, kalau disiplin positif ini kan sebenarnya kayak penerapan kebijakan di sekolah untuk tata tertib itu tanpa ada ancaman, hukuman fisik, kemudian intimidasi, itu nggak ada.
Jadi hukum positif tuh kayak kok bukan hukum ya, tapi Disiplin, Pak, disiplin disiplin, iya. positif tuh kayak tadi lah melalui pendekatan-pendekatan. Jadi dia kayak kalau kita buat itu seperti no fisik lah, ya. Nggak ada hukuman fisik lagi, nggak zamannya lagi zaman sekarang, karena semuanya harus kayak dibangun karakter anak itu memahami tentang akibat dari perbuatannya itu. Jadi kesadaran yang kita bangun itulah saya rasa disebut dengan Disiplin positif ya, Pak ya. positif, ya. Oh, berarti kalau disiplin positif tuh berarti sesuai dengan zaman sekarang lah berarti, Pak ya. Tanpa ada ancaman, tanpa kekerasan, dengan cara memberitahukannya dengan cara baik-baik begitu ya. Berarti kalau disiplin negatif kan pasti kebalikannya nih, Pak. Iya. Iya. Dengan cara kita dulu berarti. Ya, zaman dulu. Tapi kan juga ada efek negatif dan positif ya buat kita. Kayak zaman dulu kita bilang kita dibangun disiplin dengan cara kekerasan, mental kita bagus. Betul. Apakah dengan cara disiplin positif ini bisa nggak kira-kira ada pengaruh ke depan nggak bahwasan si anak itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi dengan disiplin positif? Oke, kalau dia pasti setiap kebijakan tuh pasti ada kan sisi positif negatifnya pasti ada tuh kan. Misalkan kalau kita ambil untuk positif gitu kan. Kalau untuk disiplin positif ya tetap ada, walaupun ada kayak kita memanusiakan manusia itu betul. Tetapi kan ada juga beberapa karakter anak yang mungkin hanya dengan ucapan. Ya, benar, itu banyak. minta maaf lah ya kalau dengan ucapan nggak bisa. Jadi mungkin harus dipukul ya. Dipukul maksud dalam arti bukan dipukul tangan, tapi ada hukuman fisiknya yang harus dijalani. Nah, itu kalau Tapi di masih sisi ada batasan ya, Pak? Iya, batasan. Masih ada batasan ya? Maksudnya ada hukuman lah, entah disuruh jalan jongkok, entar lari keliling. Itu sebetulnya kan hukuman fisik sebenarnya. Sebenarnya itu kan dampak positifnya ada untuk Olahraga kesehatan ya? dia, olahraga Iya, gitu kan. benar-benar. Tapi itu kadang orang tua kan nggak setuju. Tapi kadang ya kan? juga ngasih hukuman jalan jongkok 6 kali lapangan itu bukan Iya, olahraga tapi namanya, efek Pak. jerah Gitu. itu, efek jerah itu seharusnya membuat hukuman yang baik untuk anak itu. Iya. Bukan dipukuli kayak kerbau, bukan. Tapi dia kayak walaupun dia disuruh jalan jongkok, lari itu sebenarnya kan dia besok nggak akan buat lagi gitu. Iya. Dia tahu itu capek sebenarnya. Nah, itulah keunggulan dari hukum apa tadi? Disiplin negatif negatif ya. tadi ya. Tapi dia untuk akan diingat oleh si anak itu dengan hukuman seperti itu yang suruh lari, suruh apa. Tapi dia nggak akan buat lagi tuh. Kalau yang sekarang ini kan dengan hukum positif ini ya kelemahannya gitu kayak Disiplin anak itu, positif apa? Ya disiplin positif. Atau mau kita mau bahas hukum nih, Pak, sekarang, Pak? Oh, nggak saya. Disiplin positif ini kayak kalau kita lihat itu kelemahannya ada memang Tetap karena nggak ada ada, penekanan. Mungkin kalau di hukumnya udah jelas kan, dia udah jelas tuh kalau dia ada hukuman fisik kan. Toh tetap Efek walaupun di jerah, penjara itu kan hukuman fisik sebenarnya. Benar, iya, jadi benar benar. kan. Mungkin karena ada perlindungan anak jadi kayak dia diperkecil. Kalau menurut prinsip saya itu sebenarnya hukum negatif tuh mesti ada perlunya Perlunya, ya. di beberapa kesalahan tuh wajib itu saya rasa. Benar-benar. Jadi kalau Beberapa kesalahan ya Pak di garis iya. bawahnya. Jadi kalau saya sih, kalau menurut saya nih, Pak ya, boleh sih diberlakukan disiplin negatif itu harus. Contohnya dibilang Padi tadi, efek jerah itu kan ada. Kalau yang sekarang, kalau saya lihat disiplin positif itu anak-anak tuh jadi menganggap sepele, benar nggak kira-kira, Pak? Betul. Ya kan, jadi menganggap sepele, bahwasannya cuman begini aja kok hukumannya, kan begitu. Nah, apalagi kalau di Antasari sekarang kan udah diterapkan dengan sistem poin itu ya, Pak Ipul ya. Iya. Nah, kalau menurut Pak Ipul gimana sistem poin di sekolah kita tuh kira-kira sangat membantu nggak? Itu kan tanpa ada hukuman secara fisik itu ya. Tapi kan efek jerahnya luar biasa. Karena kalau udah mencapai nilai yang paling maks, dia akan di DO atau dikeluarkan dari sekolahnya. Nah, itu boleh jelas sih, Pak, kira-kira untuk nilai-nilai kita. Terima kasih, Pak. Yang selama ini terkadang saya sering sampaikan ke anak-anak. Memang untuk menerapkan disiplin itu, Pak, memang luar biasa susah kita. Saya belajar dari ada kawan saya, Pak, di SMA 1 Labuan. Oke, Ada iya. satu Labuan. Saya dari situ juga kadang saya ketemu belajar. Terkadang memang kita di lapangan terkadang tingkat emosional ini kan nggak bisa juga kita pakai. Iya, benar-benar. Bohong itu kan. Nggak bisa bohong. Tapi setelah terkadang saya lihat kita terapkan tadi dengan pendekatan, apalagi dengan disiplin positif yang dibilang Pak Adi, itu banyak berhasil, Pak. Benar ya, Pak. Banyak berhasil. Saya rasa pun kita nggak Dengan perlu- aturan poin iya. ya, Pak ya. Aturan poin tadi ya. Apalagi dengan aturan poin yang kita buat tadi. Anda berpikir untuk berbuat kesalahan. Contoh 1 absen aja kita buat 10.
anak udah berpikir untuk yang selanjutnya. Oh, jadi itu sistemnya akumulasi Iya. dari kelas 1 sampai ke kelas 3. Berarti kalau di kelas 3 dia contoh nih Pak nilainya mencapai 100 nih. Hanya karena contoh ya Pak di kelas 1 dan 2 dia udah mengumpulkan poin sekitar 90 atau 95. Di kelas 3 hanya perkara dia absen atau berantem menambah 5 poin, kan menjadi 100 poin tuh. Iya. Nah, itu kira-kira gimana itu, Pak? Sekarang dilema juga ya. Kita kepingin sistem poin itu kita terapkan tadi di kelas 3 contohnya. Sudah dapat dari 100 poin. Terkadang kan dengan aturan-aturan tadi dia kelas 3 kan ada setelah dia masuk ke Benar. daftar ujian kan DPO itu kan ada katanya tidak boleh kita memberhentikan anak di kelas Iya. 3. Oh, berarti tapi pada dasarnya sih anak itu pasti nggak akan berani lagi kalau Iya. dia tahu mereka poinnya. Poinnya Makanya banyak. oh berarti Sangat pengaruh ya, Pak? pengaruh juga. Berarti target kita ini jangan sampai anak itu kelas 3 itu berbuat masalah. Iya. Jadi Anak-anak stop sudah kelas tahu. 2 tuh udah stop kok jadi anak baik lah. Anak-anak sudah ngerti kok. Iya, Udah udah pasti lah ya. Nah, udah ngerti. Berarti Makanya memang, Pak, jauh-jauh hari kan saya kepingin merubah sistem peraturan tadi yang dulu kita terapkan bagaimana ya kepada anak. Saya kepingin pendekatan tadi Pak, kepingin saya. Memang kadang-kadang saya coba gini kepada anak si A contoh sama si A. Kita buat sistem harus seperti ini. Ternyata saya bilang memang berhasil, tapi lebih berhasil pendekatan Pak saya lihat. Iya. Komunikasi dan pendekatan kepada anak. Lebih berhasil ya sekarang. Berhasil saya lihat, lebih enak. Saya kepingin anak itu kan gini, jangan ada asumsi, Pak Ayas itu sama guru BK nggak bisa apa. Saya nggak mau seperti itu. Saya belajar seperti itu. Karena Oh, berarti sampai sekarang masih ada yang berpikiran seperti itu. Pak Ayah tuh sama Pak Saipul gitu Iya, ada ya? itu Apalagi ada. Pak Adi ya, Pak ya? Ada. Oh, ada juga kadangnya Ada. begitu. Cuma kita kepingin kan Pak, gimana itu kita rubah sistem ini kan? Kita banyak belajar. Pada kan, gimana sih kita harus merubah ini sistem ini? Karena macam contoh lah, kita contoh Pak kelas 2 TKJ itu kan. 2 TKJ itu gimana tingkah laku anak itu kelas 2 TKJ kan luar biasa itu. Nah, saya kepingin berusaha. Oh, ini kalau saya sebut pernah saya buat agak keras saya buat kan. Memang jalan-jalan Pak, tapi macam pemaksaan saya lihat. Macam gitu. pemaksaan. Ya, kurang timbul Iya. kesadaran. Tapi kalau saya lihat, saya kepingin bagaimana yang merangkul gitu. Ya, kita rangkul. Merangkul kemudian dengan komunikasi yang baik. Bukan nggak ada Pak orang tua. Pak Simpel cobalah kita hukum aja main fisik kenapa? Kalau pukulnya kenapa? Bapak gitu. suruh cuci kamar mandi. Saya bilang saya nggak seperti itu Bu, saya bilang. Mungkin kalau dulu berapa tahun yang lalu mungkin bisa Bu. Oh, bukan mungkin, Bu. Pak. Memang Bisa, iya, benar. Saya saksinya memang Pak. Kalau Pak Ipul dulu gitu ya, Pak ya. Pernah kita lakukan. Iya. Tapi itu kalau kita bandingkan masa waktu itu sama masa sekarang, anaknya berbeda Pak. Iya. Beda pola pikirnya, kemudian mental itu beda, nggak sama seperti yang dulu. Berarti memang kita harus tarik ulur kan begitu ya Iya. Pak, nggak bisa terlalu mengikuti Karena kita kemauan kita dulu ya. Kita kadang kan gini lah Pak, karena kita punya kesadaran juga, namanya guru ya Pak. Egois kita guru kan lebih tinggi juga. Pasti, iya. Tinggi, lebih egois guru. Soalnya guru kan nggak diri benar. Padahal kalau kita pernah saya belajar Pak, siswa itu tidak pernah salah walaupun dia salah. Oh, ada begitu ya? Ada, Clean. Ada istilah singkatannya gitu. Walaupun siswa itu salah, tapi jangan dia salah. Perlulah pembinaan kita. Oh, Gitu. itulah gunanya guru sebenarnya Pak ya. Gitu. Karena kan Pak, kalau sudah salah kan, ini siswa salah ini, seterusnya salah gitu Pak. Benar. Padahal tidak Pak. Walaupun salah, tapi kita anggap dia tidak salah. Nah, itulah Pak. Berarti tetap harus dibina ya Pak ya. Tetap dibina. Tapi kalau nggak bisa dibina Pak, diapa itu biasanya? Binasakan gitu ya Pak? Ya begini Pak, bukan. Sekarang ini ada memang kalau nggak bisa kita bina, kita iya, binasakan, Pak. benar. Makanya orang tua, keluarga sangat peran Pak di sini. Gitu. Iya, jadi saya juga Pak? Jadi saya juga pernah dengar bahwasan itu banyak kalangan di luar itu tetap menyalahkan sekolah. Saya nggak setuju. Kenapa? Karena komunikasi yang pertama mereka dapat tuh pasti di rumah. Iya. Kan begitu. Kita bukan menyalahkan keluarga ya ataupun orang tua atau siapapun, tapi kan memang guru di sekolah itu hanya membantu mempercantik lah, mempoles lagi supaya dia menjadi lebih baik. Tapi intinya lingkungan di rumah itu harus yang pertama. Itu kira-kira gimana? Setuju nggak kalau Pak Adi nih? Jangan kita menyalahkan guru saja begitu loh. Tetap harus kita koreksi juga di rumah, lingkungan di rumah tuh gimana?
Benar. Kalau yang itu benar. Karena sebenarnya kan kalau ditengok dari jam itu sebenarnya 12 jam dah, kita hitung 12 jam, 8 jam, 5 jam gitu. Kalau sekolah misalnya kan banyak beda variasi untuk durasi di sekolah itu. Tapi yang jelas mereka tuh kalau sebagian dari waktu mereka adalah dia waktunya di sekolah. Jadi sebagiannya lagi di rumah. Jadi tugas seorang orang tua lah. Tugas orang berarti waktu di rumah dia kayak mengamati, kayak mengarahkan. Yang pendidikannya memang di karakter itu, pembentukan karakter terbesarnya sebenarnya di rumah. Kalau kita kan hanya menambah kayak disiplin di luar rumah, ya kan, kayak kondisi-kondisi di luar rumah ini kayak kita yang mengawasi, karena selama di sekolah dia berarti anak kita itu kan. Benar. Berarti disiplin itu sih sebenarnya kalau saya lihat sih banyak ya Pak ya. Enggak hanya disiplin waktu, kan begitu Pak, ada juga disiplin belajar juga ada. Tapi yang paling penting sih kalau untuk para pelajar sekarang kayaknya disiplin waktu itu yang paling penting, kayak masih sering terlambat kah, atau jarang masuk kelas, atau malas untuk sekolah, kan begitu Pak. Apalagi disiplin belajar. Nah, kan banyak tuh alasan-alasan siswa tuh pura-pura, Pak permisi Pak, mau ke toilet, 1 jam toilet Pak. Tapi kadang ketemu juga kita di kantin. Nah, itu kan sebenarnya salah siapa sih yang begini, kan begitu Pak, kira-kira itu kan. Jadi kan saya pengen juga guru BK ini kan mengajarkan tentang disiplin itu, benar-benar apa sih disiplin itu. Kalau bisa kita hilangkan namanya disiplin negatif. Walaupun tidak bisa dihilangkan, tapi kalau bisa sudah mulai dikurangin yang seperti itu ya Pak ya. Nah, terus ada juga kayak tadi siapa ya Pak Saiful bilang harus ada batasan antara guru dan siswa. Nah, ini BK ini guru bimbingan konseling ini paling sulit. Pekerjaan paling sulit tuh batasan antara siswa dengan guru, siswa dengan BK, BK dengan guru. Nah, kalau menurut pandangan Bapak nih, ini yang terakhir nih, menurut pandangan Bapak, batasan itu perlu nggak sih antara guru BK dengan guru ataupun guru BK dengan siswa? Jangan sampai kan guru BK itu dianggap karena udah sering tektokan, bicara komunikasi enak, terakhir jadi nggak ada segan ya. Nah, gimana kira-kira itu Pak? Kalau menurut saya sih sebenarnya untuk pembatasan ini sebenarnya ya kurang setuju lah kalau dibatasi kan. Karena kalau kita anggap semua macam anak-anak ini kan selama di sekolah itu kok mereka kan seperti kalau kita kalau kawan mungkin ya ada juga orang beranggapan kan kayak kalau anak terlalu dekat sama gurunya akan mengurangi rasa hormat. Ternyata tidak juga, karena setiap ada kan kita jumpa, ngobrol, diskusi itu kan kita tetap terapkan nih, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, walaupun kita kamu sering ngobrol gini, tapi itu tetap ada kayak norma yang kita tanamkan ke jiwa anak-anak ini bahwa kamu tetap seorang murid, kita seorang guru. Tetapi kalau untuk fisik ya, fisiknya saya rasa dekat ya nggak jadi masalah. Dia seperti ayah dan misalnya seperti anak dengan bapaknya atau anak dengan ibunya, bisa lepas dia kayak komunikasinya yang baik. Kalau ada masalah cepat diselesaikan. Saya rasa kalau untuk hubungan yang seperti itu nggak selalu dianggap negatif menurut saya. Yang jelas anak itu mendapatkan apa sih karakter pada dirinya, apa masalah dalam dirinya yang bisa diselesaikan dengan baik. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya. Kalau menurut versi saya ya, itu nggak ada salahnya kalau seorang murid itu bisa dekat dengan gurunya untuk terusus guru BK ya Pak? Untuk BK ya. Yeah. Untuk BK ini kan karena memang kita tempatnya masalah sebenarnya awalnya, tapi juga jangan salah, di BK ini adalah tempatnya solusi atau jalan keluar. Oh gitu. Nah, itu ya, yang jelas ya. Mencari solusi lah Pak ya. Solusi jalan keluar untuk masalah anak-anak itu dimanapun dia, mau di rumah mau di sekolah, kita tetap kita usahakan selesai dengan pendekatan aturan-aturan positif tadi. Saya rasa seperti itu menurut saya. Oke, jadi Pak kalau yang terakhir nih, saya pengen tahu juga nih kalau ada pesan-pesan nggak kira-kira untuk teman-teman Pangeran Antasari tentang disiplin ini Pak? Kira-kira apa yang perlu siswa ini lakukan untuk disiplin ini gimana? Siapa aja boleh Pak, nggak apa-apa, jangan gini kan? Oh enggak, kalau untuk pesannya maksudnya pesan untuk umum Pak? Untuk siswa kita khususnya ataupun untuk halayak dulu boleh Pak? Okay. Disiplin tuh gimana sih sebenarnya, yang benar tuh gimana gitu? Sebenarnya kalau kita juga tetap
sering juga kita bariskan anak-anak itu kan di sebelum masuk itu kan beberapa mungkin dalam seminggu sekali atau 2 minggu sekali tetap kita bariskan, kita bangun komunikasi kepada anak-anak di luar jam upacara ya sebenarnya. Itu kayak kita memberitahu bahwa dampak-dampak ya, misalnya melanggar disiplin, misalnya kehadiran Bapak Saiful selain itu menjelaskan kalau kamu biasa sekolah terlambat, nah, kemudian terus akan terlambat walaupun nanti di dunia kerja saat kau tamat pasti terlambat. Jadi gitu. kebiasaan. Jadi kayak kebiasaan. Jadi kayak kita atau misalnya rambut kau nggak rapi ya gitu juga waktu kerja, mau acak-acakan mungkin bosnya takut bisa seharusnya naik jabatan, seharusnya naik gaji, nggak jadi tuh Pak gara-gara memang kurang rapi gitu. Jadi kita menimbulkan kayak mulai dengan membangun karakter pada diri bahwa dia paham tuh kalau dia buat kayak gini nanti jadi kebiasaan dan kebiasaan negatif pada dirinya akan dibawa terus sampai tuanya. Jadi kayak dia akan muncul rasa sadar bahwa oh kalau saya buat salah ini maka akan berdampak negatif pada dirinya. Saya rasa seperti itu. Oke. Saya nambah, Pak. Oh boleh Pak Ipul. Pak, di sini. Nambah sedikit aja Pak, nggak banyak-banyak Pak. Banyak Pak. Iya. Karena disiplin itu kan jangan menjadikan beban ke anak. Iya, benar Ya. itu saya setuju Pak. Jadi kalau disiplin itu menjadi beban ke anak apa ya? Coba kita tanamkan sifat tanggung jawab. Benar. Nah, Jadi memang terakhir dari tadi saya belum ngomong terakhir-terakhirnya nih Pak. Gimana Pak caranya atau gimana sih obatnya itu ya? Gimana supaya disiplin tuh bukan jadi hal yang membuat orang malas? Kan benar Pak. Disiplinnya kan bikin orang malas nih sebenarnya nih. Tapi gimana cara supaya kita disiplin lah, saya pengen disiplin nih, saya pengen bener-bener jadi orang yang punya tanggung jawab, mempunyai karakter yang baik. Itu paling susah yang sekarang itu Pak, karena kalau malas ini kan gak ada obat Pak, dimanapun gak ada jual obatnya nih kan begitu. Jadi kan kalau menurut saya memang disiplin itu yang kayak tadi Pak Adi dan Pak Saiful bilang, janganlah dibiasakan dari awal tuh tidak Baik. disiplin, karena akan membawa terus sampai dia menikah, kadang mau sampai dia tua, karena sudah kebiasaan ya, begitu ya Pak kira-kira ya. Betul Pak. Oke, jadi terima kasih nih untuk Pak Saiful, Pak Adi udah nyempatin ke podcastnya Pangeran Antasari. Ya mudah-mudahan Bapak sehat-sehat terus semuanya. Amin. Ya tidak ditakuti oleh siswa-siswa Antasari ya Pak ya. Cukup saya orang terakhir untuk takut sama orang Bapak semua. Oke, jadi untuk teman-teman Pangeran Antasari, disiplin itu harus dimulai sejak dini supaya tidak kebiasaan jelek dibuat di masa tua nanti. Begitu kira. Jadi itu saja pesan dari kami, dari Pak Ipul dan Pak Hadi. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang hebat, orang yang berkarakter dan bertanggung jawab. Dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya di Suara Kreatif Pangeran Antasari. Ciao.